Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen beberapa murid ya. Yang pertama, Umdatul Khairat. Hadir, Ibu. Baik. Lalu Anissa Findorahma. Hadir. Baik, lengkap ya. Baik, sebelumnya kalian mungkin kalian pernah pergi ke salon? Iya, Ibu, pernah. Nah, kalau di salon itu pernah kerimbat apa enggak? Pernah, Ibu. Iya, oke, keren. Hari ini kita akan mempelajari kerimbat. Jadi, ada yang tahu nggak kerimbat itu apa? Oke, belum tahu semua ya. Jadi, kerimbat itu perawatan rambut yang menggunakan krim khusus ya. Jadi tidak boleh sembarangan krim. Lalu, setelah mengaplikasikan krim itu, biasanya kita juga melengkapi dengan pijatan, massage pada kulit kepala, leher, dan bahu. Lalu diakhiri dengan penguapan yang bisa disebut dengan steaming ya. Lalu ada yang tahu nggak tujuan kerimbat itu apa? Belum, Ibu. Baik. Tujuan dan manfaatnya itu bisa menutrisi batang rambut agar sehat dan berkilau. Lalu bisa melancarkan peredaran darah di kepala melalui pijatan. Dan yang terakhir memberikan efek relaksasi dan mengurangi stres. Untuk persiapan alat dan bahannya ini cukup sederhana ya, jadi tidak perlu membawa terlalu banyak alat dan bahan. Yang pertama itu ada sisir garpu, lalu mangkok krim, kuas, handuk, jepit bebek, dan steamer. Jika punya, kalau tidak punya ya cukup didiamkan saja ya. Lalu untuk bahannya ada shampoo, kerimbat, krim, dan hair tonic. Di sini kita tidak memerlukan conditioner ya teman-teman. Nah, untuk krim-kerimbatnya itu juga ada beberapa jenis, tidak hanya satu ya. Dan ini bisa disesuaikan dengan tipe rambut kalian yang dibutuhkan ya. Misal jika rambut kalian rontok itu, kalian perlu memakai krim ginseng. Lalu jika rambut kalian kering atau rusak, kalian perlu menggunakan krim alpukat. Dan jika rambut kalian kusam, kalian bisa pakai krim aloe vera. Jika rambut kalian memiliki ketombe, bisa memakai krim kerimbat coklat ataupun mint. Nah, untuk gerakan massage-nya itu juga ada berbagai macam ya teman-teman. Yang pertama ada F-Leverage, yaitu pijatan yang mengusap rambut untuk meratakan krim. Lalu ada friction, gerakan melingkar untuk melancarkan sirkulasi darah. Untuk gerakan kedua ada friction, yaitu gerakan melingkar untuk melancarkan sirkulasi darah ya. Lalu ada yang selanjutnya ada Petrissage, yaitu gerakan massage yang diremas untuk merelaksasikan otot. Lalu berikutnya ada tapotement, itu gerakan yang menepuk keringat untuk stimulasi saraf. Lalu yang terakhir ada vibration. Ya, vibration itu menggetarkan untuk efek penenang. Baik.
Yang terakhir ada SOP ya, langkah kerja. Tentu saja ada SOP ya. Kalau di mana-mana kita bekerja selalu ada SOP. Yang pertama ada tentu saja apa teman-teman? Langkah pertama biasanya sebelum melakukan kerimbat. Mencuci rambut ibu. Betul sekali. Mencuci rambut harus bersih ya sebelum mengaplikasikan krim. Lalu setelah shampoo, kita baru mengaplikasikan krim sesuai kebutuhan rambut kita ya. Jadi harus disesuaikan dan tidak boleh asal memilih krim yang sembarang krim karena itu bisa menentukan keberhasilan di rambut kalian sendiri. Lalu setelah aplikasi krim, tentu saja dipijat ya. Pijat untuk masak sendiri itu sekitar 15 menit hingga 20 menit, tidak perlu terlalu lama. Oke, jadi setelah dimasak kita steam dengan steamer sekitar 10 hingga 15 menit ya. Lalu setelah di steam itu kita langsung bilas rambut hingga bersih ya. Jangan sampai ada krim yang tertinggal di rambut klien. Lalu yang terakhir, pengeringan dan mengaplikasikan hair tonic. Oke. Ya baik, sekarang kita cut. Baik, setelah Ibu menjelaskan tadi materi kerimbat, apakah ada pertanyaan? Tidak bu. Kalau ada pertanyaan, gantian Ibu ya yang bertanya. Baik. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, menurut kalian apa kerimbat itu? Perawatan rambut yang menggunakan krim ibu. Betul sekali, kerimbat adalah perawatan rambut menggunakan krim khusus yang disertai dengan pijatan pada kulit kepala, leher, dan bahu. Serta biasanya diakhiri dengan proses penguapan ataupun steam itu ya. Lalu, menurut kalian apa manfaat dari kerimbat? Ada yang tahu nggak? Untuk merelaksasi kepala ibu. Ya betul, selain itu agar rambut lebih sehat ya. Selain nutrisi rambut agar sehat dan berkilau, kerimbat juga bisa membantu melancarkan peredaran darah di kulit kepala dan memberikan efek relaksasi sehingga bisa mengurangi stres. Lalu sebelum melakukan kerimbat tadi, apa saja yang perlu disiapkan teman-teman? Alat dan bahan. Baik, tepat sekali. Alat seperti sisir, mangkuk krim, kuas, lalu ada handuk, jepit, dan steamer harus disiapkan. Sedangkan bahannya antara lain itu ada shampoo, krim kerimbat, dan hair tonic. Menurut kalian, apakah semua rambut bisa menggunakan krim yang sama? Tidak ibu, berbeda. Benar. Pemilihan krim itu juga harus sesuai ya teman-teman dengan kondisi rambut kalian. Misalnya rambut kering bisa menggunakan krim alpukat. Lalu untuk rambut rontok bisa menggunakan krim ginseng. Dan rambut normal bisa menggunakan krim lidah buaya. Dalam proses kerimbat, ada teknik pijatan. Ada yang tahu salah satunya tidak teman-teman? Gerakan memijat. Benar. Ada beberapa gerakan seperti fleurets dengan pijatan usapan lembut, lalu ada friction yaitu massage dengan melingkar, lalu petissage pijatan dengan cara meremas, lalu ada tapement pijatan dengan menepuk ya, lalu ada vibration itu getaran. Semua ini bertujuan untuk merelaksasi dan melancarkan sirkulasi darah. Untuk pertanyaan terakhir, apakah kerimbat dilakukan langsung tanpa mencuci rambut terlebih dahulu? Tidak ibu. Betul. Langkah pertama itu tadi ada penyampoan ya teman-teman. Jadi sebelum melakukan kerimbat itu kita harus menyampo rambut klien terlebih dahulu. Kemudian baru diaplikasikan krim. Lalu
diberi pijatan, lalu setelah sekitar diberi massage, kita steam, dan terakhir itu pembilasan dan diakhiri dengan pengeringan serta memberikan hair tonic. Jadi dari pembahasan tadi kita bisa memahami ya bahwa krimbat bukan hanya perawatan biasa, tetapi juga memiliki manfaat untuk kesehatan rambut dan relaksasi tubuh dengan teknik dan langkah yang tepat yang hasilnya akan lebih maksimal. Baik, setelah tadi Ibu mengajukan beberapa pertanyaan, sekarang kita ke variasi stimuli ya. Ke variasi stimuli. Ibu akan menunjukkan satu video dan kalian harus mencatat langkah-langkah dari video tersebut ya. Di proses awal, kita tadi harus mencuci rambut menggunakan sampo yang sesuai untuk menghilangkan kotoran dan minyak sebelum mengaplikasikan krimbat. Lalu setelah keramas, krim krimbat diaplikasikan secara merata pada kulit kepala dan batang rambut. Selanjutnya, tadi sebelum keramas kita harus menganalisis rambut kalian dulu ya teman-teman, seperti biasa, agar tahu nanti krim apa yang harus digunakan. Nah, selanjutnya kita melakukan massage. Setelah pemijatan yang selesai, rambut klien bisa kita bilas hingga bersih ya, pastikan hingga bersih, dan dapat dilanjutkan dengan penggunaan conditioner ataupun hair tonic. Bisa salah satu, tapi lebih disarankan hair tonic ya teman-teman, sesuai kebutuhan saja. Rambut dikeringkan menggunakan hair dryer dan ditata sesuai keinginan pelanggan. Hasil yang diharapkan dari perawatan krimbat ini adalah rambut menjadi lebih bersih, lembut, sehat, dan serta memberikan rasa nyaman dan rileks pada klien. Lagi Ibu akan mempraktekkan pijatan rotasi. Nah, misal ini kepala klien ya. Jadi ini kalian tuh memijat bagian belakang kepala dengan gerakan memutar. Itu sambil ditekan pelan-pelan ya teman-teman, agar kepala klien itu dipastikan untuk rileks. Jadi jangan terlalu menekan agar tidak terlalu sakit ya, tapi pastikan untuk seperti itu. Nah, jadi ini nanti di belakang kepala ini dengan gerakan memutar ya teman-teman. Nah, baik, yang selanjutnya ada pijatan defleurage. Jadi pijatan itu ke arah bawah maupun ke atas, terserah kalian, tapi disarankan untuk arah secara bergantian ya teman-teman. Jadi ini kepala klien, ini kalian satu jempol ini tuh, jempol kedua tangan itu di belakang telinga ya, itu kayak dipijat dari atas ke bawah, lalu dari bawah ke atas gini ya teman-teman. Nah gini, nah gitu. Oke. Baik, untuk pijatan terakhir itu ada friction. Jadi kalian itu memijat di bagian leher, belakang leher ya teman-teman, dengan gerakan menggosok. Jadi kalian tuh menekan bagian belakang leher klien kalian dengan menekan dengan menggosok ke bawah, bisa ke bawah bisa ke atas ya. Jadi seperti itu. Lalu pijatan bahu ya seperti pijatan bahu seperti biasanya ya teman-teman, kayak diurut gitu gini ya, dari bawah dari belakang ke depan gitu secara merata ya, dan dilakukan selama 15 hingga 20 menit. Baik, setelah Ibu tadi menjelaskan dan memberi contoh masing-masing pijatan, sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya. Jadi di sini Ibu akan membagi satu anak per anak itu satu tugas ya teman-teman. Dan Ibu akan memberi waktu selama 20 menit cukup ya, karena tadi kalian sudah, saya yakin karena tadi kalian sudah
pasti paham ya. Jadi untuk pertanyaan untuk Umda ya. Seorang pelanggan datang dengan kondisi rambut kering dan rusak karena sering styling dan melakukan pewarnaan rambut. Apa yang harus kalian lakukan sebagai beautician dan pilihkan krim bat yang tepat. Untuk kasusnya Anissa Vindorahma, seorang pelanggan mengalami rambut rontok karena stres. Tentu saja kliennya itu butuh relaksasi ya. Jadi pemilihan krim apa yang sebaiknya dilakukan dan pemijatan apa yang cocok untuk relaksasi. Baik, Ibu akan tunggu selama 25 menit ya, masing-masing anak. Baik, karena sudah melewati waktunya, untuk masing-masing anak siapa yang sudah siap untuk menjawab kasusnya? Saya Ibu Vivin. Baik, silahkan Vivin. Untuk kasus tadi itu jawaban dari saya. Untuk pemilihan krim yang cocok itu untuk rambut rontok yaitu krim ginseng. Karena menurut saya ginseng itu bisa membantu menguatkan akar rambut dan mengurangi kerontokan. Baik, betul sekali. Untuk Umda, apakah sudah siap? Udah Ibu. Baik, bisa dijawab. Jawabannya, pemilihan krim untuk rambut kering dan rusak menggunakan krim alpukat karena mengandung nutrisi yang dapat melembabkan dan memperbaiki rambut rusak. Baik, betul sekali. Dari jawaban kalian dapat disimpulkan ya bahwa dalam perawatan krim bat, kita harus mampu menganalisis kondisi rambut pelanggan, lalu memilih produk yang tepat dan melakukan teknik pijatan dengan benar, lalu mengikuti SOP secara berturut ya teman-teman. Ini adalah keterampilan dasar yang sangat penting sebelum melakukan krim bat. Baik, Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini sudah dicukupkan ya teman-teman. Ibu harap kalian sudah paham tentang materi krim bat yang baru saja Ibu sampaikan ya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.